Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh Sekutu dan pada 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh Sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Wodiya-Diningrat sebagai mantan Ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, dia sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin memberitahu suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju dengan PPKI karena PPKI adalah yang untuk mengatur kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Senang bertemu dengan Anda. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada Sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Momaru Shingemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrin, Wikana, Darwis, dan Sairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Kawan-kawan, sepertinya Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Akan tetapi kita tidak boleh memproklamirkan kemerdekaan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Kak Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Bung Karno sebagai pemimpin negara dan atas nama bangsa Indonesia melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dengannya. Betul kawan, kekerasan bukan penyelesaian tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. kasih, Bung. Bung, terima kasih. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini, Bung. Jepang telah kalah oleh Sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Bukankah ada badan yang lebih berhak merumuskan itu semua? Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu apa saja yang harus disiapkan.
Atas nama golongan muda saya tidak setuju, Bung, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh campur tangan dengan pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Panggasaan Timur dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Soekarni dan hasil keputusan pada Bung Karno disampaikan oleh Wikana. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, akan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu, lalu potonglah aku malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk menjadi tuan rumah di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang dibutuhkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon untuk sejenak berhenti karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Musmatri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Berperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Regang Singklok. Tujuan adalah agar Soekarno dan Dr. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakini Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Regang Singklok, Sairul Saleh, Sohdaco Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju, proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat kita tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta.
Sohdace Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Regang Singklok dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi kemerdekaan sudah ada di tangan kita, Bung. Kalau malam ini tidak kita laksanakan, lalu kapan? Apa yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17. Mengapa harus diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita berpuasa ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci Al-Quran diturunkan. Tanggal 17 orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui meja Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 setelah pertemuan itu. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruangan makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri untuk ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa sejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruangan makan. Silakan, pakai saja rumahku Bung Karno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa saya pakai? Ruang makan serambi di depan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di rapat ini agar dapat mendatanganinya secara bersamaan. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketikan. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Suyati Melik, kemudian Soekarno-Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disampaikan bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pengasa Timur No. 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan diri. Sekarang tibalah saatnya kita menyusun mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan
pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata pendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka. Lebih kurang 2 meter dari depan tiang, seketika SK Trimutri diminta maju untuk mengibarkan bendera. Dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhun mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.